Oke, apa sih itu gerbang logika? Nah, gerbang logika itu adalah blok dasar yang membentuk rangkaian elektronika digital. Nah, si gerbang logika ini biasanya digunakan lebih kepada merangkai elektronika digital gitu ya. Biasanya yang sering pakai gerbang logika tuh anak-anak elektro ya biasanya ya. Tapi kita juga wajib belajar tentang gerbang logika. Oke, langsung aja kita bahas tentang gerbang logika ya. Oke, sebuah gerbang logika memiliki satu terminal output dan satu atau lebih terminal input. Itu umumnya seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, outputnya bisa bernilai high ataupun 1 atau low ataupun 0. Biasanya kalau yang sering kita bahas itu kita menggunakan true atau false ya. Dan 1 atau 0 ini kita sudah bahas di aljabar boolean kemarin. Jadi teman-teman kalau emang kemarin sudah nonton, insya Allah ini bisa cepat dipahaminya. Oke, di gerbang logika ini ada 7 gerbang logika dasar, yaitu yang pertama AND, OR, NOT, NAND ataupun NOT AND, NOR ataupun NOT OR, XOR ataupun executive OR, lalu XNOR atau executive not OR, seperti itu. Oke, kira-kira gambaran untuk si gerbang logika itu seperti ini ya. Dia itu ada inputannya, lalu si gerbang logikanya itu berbentuk apa, maksudnya gerbang logikanya itu apa, lalu output. Jadi contohnya gini, jadi di sini ada 2 inputan, lalu gerbang logika N contohnya di sini. Gerbang logika N, lalu setelah itu outputnya 1, yaitu berupa 1 ataupun 0 gitu. Outputnya gitu nanti. Oke, kita langsung belajar aja mengenai gerbang logika ini. Yang pertama itu adalah gerbang logika N. Nah, gerbang logika N ini sebenarnya gerbang logika ini hampir sama ya materinya dengan logika dasar yang ada di playlist logika informatika ini, video kedua kalau nggak salah ya. Jadi kalau emang teman-teman sudah menonton dasar logika di playlist logika informatika ini, insya Allah teman-teman bisa cepat memahami bagaimana cara kerja si gerbang logika ini. Jadi bisa dibilang gerbang logika ini hanya sebuah gambar lah ya. Kalau di dasar-dasar logika kemarin kan kita menggunakan simbol, khususnya kalau di N ini kan kita memakai disjungsi, kalau OR kita memakai konjungsi dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau di sini di gerbang logika ini kita lebih ke gambarnya. Jadi kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang simbol-simbolnya, jadi kali ini kita belajar tentang gambar seperti itu. Oke, di logika N ini itu sama dengan dan ya, ataupun sama dengan konjungsi yang ada di video dasar logika video kedua di playlist logika informatika ini. Oke, bedanya kalau kemarin kan kita menggunakan tanda N seperti ini, tetapi kalau di gerbang logika kita menggunakan tanda titik di sini. Kalau teman-teman sudah menonton aljabar boolean di video sebelumnya, pasti teman-teman bisa cepat memahami si gerbang logika ini. Oke, langsung saja kita ke gambarnya ya. Kira-kira untuk logika N ataupun untuk gerbang logika N ini gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi inputnya di sini, inputnya itu terdiri dari 1 ataupun lebih. Jadi kalau tadi kan sudah disebutkan untuk gerbang logika ini terdiri dari 1 ataupun lebih inputan dan sebuah output. Nah, tetapi kalau di N ini kita nggak boleh 1 ya, minimal kita menggunakan dua inputan. Jadi contoh di sini ada inputan P dan di sini ada inputan Q. Jadi kita harus menggunakan 2 inputan seperti yang ada di dasar logika kemarin ya. Kita menggunakan 2 variabel, yaitu variabel P dan juga variabel Q. Untuk menggunakan logika N ini kita tidak bisa menggunakan 1 variabel saja seperti itu. Oke, kita langsung bahas saja ya gimana cara menggunakan si gerbang logika N ini. Nah, ini kira-kira gambaran untuk tabel kebenaran si gerbang logika N ini, seperti ini ya kira-kira.
bisa dibilang ini tuh sama persis dengan konjungsi ya. Jadi kalau di dasar logika itu kita menggunakan true false, tetapi kali ini kita menggunakan 1 dan 0. Nah, untuk menggunakan logika AND ini kita menggunakan tanda titik di sini ya. Nah, di sini nanti kalau umpamanya ini kan ada inputan P dan Q. Di sini inputan P dan Q. Jadi outputnya nanti itu adalah P dikali Q, seperti itu. Nah, si logika AND ini pengertiannya adalah dia akan bernilai benar jika keduanya itu juga benar. Jadi di sini dia akan bernilai true ataupun 1 ketika P dan Q itu nilainya juga 1. Selain itu salah gitu. Nah, walaupun di barisan kedua ini ada yang bernilai true, tetapi kan di sini ada yang bernilai salah. Jadi intinya kalau logika AND itu dia akan bernilai true jika keduanya itu benar ataupun semuanya benar gitu. Selain itu salah. Gitu. Oke, kita langsung ke gerbang logika yang selanjutnya, yaitu OR. Nah, di gerbang logika OR ini dia itu sama persis dengan ataupun disjungsi ya. Kalau kita ingat-ingat di dasar logika kemarin ya. Jadi sistemnya itu sama persis seperti logika OR. Cuman bedanya di tanda dan juga true false-nya. Kalau kita kemarin kan menggunakan true false, tetapi kalau di sini kita menggunakan 1 dan 0. Nah, kalau si logika OR ini kita kemarin menggunakan lambangnya seperti V ini, tetapi kalau sekarang kita menggunakan tanda plus. Nah, untuk teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana menggunakan tanda plus ini, silahkan teman-teman tonton dulu video sebelumnya ya, yaitu aljabar boolean. Oke, kita langsung saja ke lambang si logika OR ini. Nah, kira-kira lambangnya seperti ini ya, seperti tanda panah, tetapi di sini depan belakang itu seperti tanda panah gitu ya. Kalau di logika AND tadi kan di sini kita flat, lalu di sininya hanya seperti setengah lingkaran gitulah ya. Tetapi kalau di logika OR ini kita di sininya agak cekung, lalu yang di luar ini agak lancip gitu ya. Oke, untuk menghitung si logika OR ini kira-kira seperti ini ya. Nah, ini juga sama persis seperti disjungsi yang ada di dasar logika ataupun di video kedua di playlist logika informatika ini ya. Nah, untuk si logika OR ini ketentuannya adalah dia akan bernilai benar jika salah satu saja ada yang benar. Jadi di sini kalau ini kan true ya sudah pasti true dong, karena benar atau benar ya pasti benar. Tetapi kalau di sini ada salah satu saja yang bernilai benar, maka dia nilainya adalah benar. Di sini true, di sini false, maka di sini true. Di sini false, di sini true, maka di sini hasilnya adalah true. Tetapi kalau tidak ada yang bernilai benar, maka dia salah, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya, itu adalah logika not ataupun negasi kalau dalam dasar logika ya. Oke, negasi ini kalau kemarin kan tandanya seperti ini ataupun tandanya seperti ini kalau di dalam negasi. Tetapi kalau di not ini kita menggunakan tanda uner ataupun tanda petik 1 ini ya. Ya boleh sih kita menggunakan tanda ini, tetapi lebih enak kalau kita menggunakan uner. Sebenarnya nggak cuma tanda uner aja sih, kita bisa menggunakan tanda seperti vektor ataupun contoh kita memiliki variabel P gini, lalu kita notkan dengan menggunakan tanda vektor di atas ataupun P lalu vektor seperti ini gitu. Kalau emang teman-teman pengen lebih paham, silahkan tonton aljabar boolean yang ada di video ke-10 playlist logika informatika ini. Oke, kita langsung saja ke lambang si gerbang logika ini ya. Kira-kira lambangnya seperti ini. Nah, dia itu memiliki inputan 1 saja, lalu outputan juga 1. Ini seperti yang ada di penjelasan awal tadi ya. Gerbang logika itu selalu memiliki 1 ataupun lebih
inputan dan sebuah outputan. Jadi untuk satu inputan ini hanya bisa digunakan untuk gerbang logika NOT ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja ke tabel kebenarannya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika kita memiliki variabel P, maka negasi dari P itu kira-kira seperti ini. Kalau 1 negasinya adalah 0, 0 itu negasinya adalah 1, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke yang selanjutnya, yaitu none ataupun not n. Nah, si not n ini dia adalah gabungan antara gerbang logika n dengan gerbang logika not, seperti ini. Jadi ini bisa kita singkat kira-kira menjadi seperti ini ya. Jadi di ujungnya ini kita memiliki sebuah bulatan di sini kan ya. Kalau logika not kan dia memiliki segitiga lalu ujungnya bulatan seperti ini. Tetapi kalau ketika kita menyatukan dengan gerbang logika n, not dengan logika n, maka menjadi seperti ini. Gerbang logika n dengan ujungnya ada sebuah bulatan kecil di sini. Seperti itu. Oke, untuk si tabel kebenarannya kira-kira seperti ini ya. Dia itu dinegasikan semuanya. Maksudnya umpama di sini inputnya P dan Q di sini, lalu kita negasikan semuanya. Si P dan Q ini kita negasikan hasilnya. Kira-kira menjadi seperti ini ya. Ini sebenarnya sama persis kok dengan yang ada di dasar logika, sama persis. Cuman bedanya ini kan kita negasikan. Jadi hasilnya ini tadinya kan di sini kita true ataupun 1 di sini kan. Ketika kita menggunakan n saja, kita hasilnya 1, lalu di sini 0, 0, 0. Tetapi kalau kita negasikan ataupun kita notkan di sini, barulah menjadi sebaliknya 0, 1, 1, 1, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah NOR ataupun not or. Nah, si not or ini dia adalah gabungan antara or dengan not, seperti ini ya. Kira-kira kalau kita gabungkan nanti hasilnya seperti ini. Tanda or tetapi ujungnya ada bulatan kecil yang berarti itu adalah not or, seperti itu. Nah, untuk tabel kebenaran si not or ini kira-kira seperti ini ya. Nah, dia itu kita orkan dulu baru kita not ataupun kita negasikan. Jadi yang kita negasikan itu hasilnya supaya lebih enak aja sih, supaya teman-teman bisa lebih enak untuk menentukan si negasinya dari or ini. Jadi negasinya terakhir kita buktikan. Jadi contohnya gini, jika true atau true maka di sini hasilnya adalah true. True atau false maka hasilnya adalah true. False atau true hasilnya adalah true. False atau false maka hasilnya adalah false. Nah, tinggal kita balik, kita negasikan. Jadinya false, 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 true. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita membahas tentang executive OR ataupun XOR. Nah, si XOR ini terdiri dari AND, OR, dan NOT. Untuk statementnya sendiri itu kira-kira seperti ini ya. Nah, untuk si variabel P ini bisa untuk yang atas dan juga di bawah di sini. Jadi ceritanya P ini ke sini, lalu P ini ke sini, seperti itu. Sebenarnya ya teman-teman, untuk menggambar seperti ini kita seharusnya kita menambahkan sebuah lengkungan di sini. Tidak lurus seperti ini, tetapi harusnya kita lengkungkan. Cuman saya tadi sedikit kesusahan untuk mengeditnya, untuk mengedit bagaimana sih biar dia agak melengkung. Itu kayaknya susah gitu kan. Jadi supaya lebih gampang saya menggambarkan lurus seperti ini ya. Tetapi sebenarnya ini salah. Seharusnya kita pelengkungkan sedikit supaya menandakan seperti ini tuh terlompati gitu loh. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja ya untuk membahas XOR ini. Nah, untuk XOR ini
kita bisa rekap ataupun kita bisa lebih sederhanakan supaya lebih enak kita menggambarkannya, itu kira-kira menjadi seperti ini ya. Nah, menjadi seperti kayak ada kesenggangan di sini ya. Jadi di sini kayak ada sebuah apa ya, bolongan lah bisa dibilang. Kesenggangan di sini ya. Nah, jadi ini adalah lambang dari gerbang logika XOR seperti itu. Nah, untuk si tabel kebenaran pada XOR ini kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini kan coba kita perhatikan di sini. Untuk XOR itu pasti selalu P negasi Q plus P negasi dikali Q seperti ini. Jadi XOR ini sebenarnya gabungan antara AND, OR, dan NOT, dan statementnya seperti ini. Jika kita tuliskan secara huruf ataupun tulisan biasa, itu kira-kira P dikali Q negasi ditambah P negasi dikali Q seperti ini. Ini supaya lebih enak kita bisa melihatnya di statement yang ini ya. P yang pertama itu kan P dikali Q. Pertama kan ini dikali dulu ya untuk variabel yang pertama. Kita menggunakan logika N di sini ya. Maka di sini dikali, maka P dikali negasi Q. Lalu setelah itu yang kedua, negasi P dikali dengan Q. Nah, setelah itu barulah kita tambah di sini. P dikali negasi Q ditambah negasi P dikali Q seperti ini. Dan nanti hasilnya seperti ini. Untuk executive OR ini juga sebenarnya ada ya di dasar logika ataupun di video kedua pada playlist logika informatika ini. Cuman saya bisa jelaskan lagi. Untuk lebih gampangnya, khusus untuk executive OR ini, dia akan bernilai benar ketika keduanya itu berbeda. Maksudnya gini, jika di sini nilainya sama-sama true, maka hasilnya adalah false. Dan jika di sini hasilnya sama-sama false, maka hasilnya adalah false juga. Tetapi ketika dua-duanya itu berbeda, ataupun di sini true dan false ataupun false dan true, maka dia akan bernilai true di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman tonton video kedua pada playlist logika informatika ini ya. Di sana saya sudah menjelaskan dan memberikan sebuah analogi supaya teman-teman bisa lebih memahami tentang apa itu executive OR dan kawan-kawannya gitu ya. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas executive not OR, ataupun kita bisa singkat menjadi XNOR gini ya. Nah, XNOR ini dia juga terdiri dari AND, OR, dan juga NOT di sini kan ya. Tetapi yang membedakan XNOR dengan XOR tadi itu adalah statementnya ataupun langkah-langkah untuk menentukan hasil dari XNOR ini. Kira-kira gambarannya seperti inilah ya. Nah, dia itu negasinya di awal ataupun di variabel yang awal. Ya, walaupun nggak selalu di awal sih, di bawah juga bisa, tetapi dia itu yang negasi hanya salah satu. Kalau tadi kan dua-duanya ada negasi tetapi harus berbeda. Tetapi kalau ini salah satunya harus negasi semua seperti ini. Nah, kalau untuk si executive NOR ini ataupun XNOR ini kira-kira lambangnya seperti ini ya. Hampir sama persis dengan not yang lain. Itu pasti di ujungnya kita kasih sebuah bulatan kecil di sini. Tetapi kalau untuk tandanya XOR sendiri itu sama persis, cuman bedanya kita tambahin sebuah not di sini supaya menandakan ini adalah XNOR seperti itu. Nah, kalau untuk tabel kebenarannya sendiri itu kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini kan awalannya kita negasikan semua dan akhirannya kita tidak ada negasi sama sekali. Ataupun kita balik di sini posisinya. Di sini PQ biasa lalu plus PQ negasi semua. Dalam kurung PQ negasi seperti itu. Itu juga boleh. Gitu ya. Nah, untuk hasil dari tabel kebenaran untuk XNOR ini dia hanya kebalikan dari XOR tadi ya. Kalau tadi kan
kalau nilainya sama, dia akan bernilai false, tetapi kalau nilainya berbeda, dia akan bernilai true. Nah, kalau di executive not or ini, dia akan bernilai benar jika keduanya itu sama. Ini. Oke, itu tadi adalah 7 dasar gerbang logika ya. Jadi sebenarnya gampang sih untuk si gerbang logika ini. Kalau teman-teman emang pernah belajar dasar logika terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman belum pernah sama sekali belajar dasar logika, pasti teman-teman akan kesusahan. Makanya dari tadi saya menyarankan kepada teman-teman, kalau emang teman-teman belum pernah belajar tentang dasar logika, saya sarankan teman-teman tonton dulu video dasar logika ataupun video kedua yang ada di playlist logika informatika ini, supaya teman-teman bisa lebih gampang untuk memahami si gerbang logika ini. Seperti itu. Oke, itu tadi kan hanya 2 buah inputan kan ya. Bagaimana kalau kita memiliki banyak inputan? Contohnya 3 lah ya. 3 di sini ada variabel A, B dan C. Di sini gerbang logikanya dan juga di sini outputnya. Lalu bagaimana kita menentukan si tabel kebenarannya? Kita ambil contoh aja lah ya. Contohnya kita menggunakan logika N. Logika N lah ya. Jadi ini kita ganti aja dulu si gerbang logikanya. Kita ganti set. Oke, ini kan sudah diganti ya. Ininya kita menggunakan kali karena di sini kita menggunakan logika N. Ketika N maka dikali, gitu kan ya. Nanti kalau teman-teman udah masuk ke soal ataupun untuk cara mengerjakan logika N ini, nanti teman-teman jawabnya seperti ini ya. A dikali B dikali C. Ini untuk menandakan si logika N seperti ini. Nah, kita tinggal menentukan hasil dari gerbang logika yang ini. Apakah bernilai true atau false. Nah, kita tinggal lihat di sini. Ketika ketiganya itu bernilai true, maka dia pasti akan bernilai true. Tetapi kalau ketiganya itu bukan true, ataupun salah satu saja ada yang bernilai false, dia akan bernilai false. Seperti ini. Jadi sebenarnya prinsipnya sama persis dengan dasar logika N tadi ya. Jadi logika N dia akan bernilai benar jika semuanya itu bernilai benar, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ketika kita memiliki banyak inputan. Ya sama aja sih, cuman yang perlu kita pelajari adalah pengertian dari si gerbang logika ini. Jadi nanti walaupun kita memiliki 5 inputan misalnya seperti inilah ya, kita memiliki 5 inputan A, B, C, D, dan E. Jadi nanti kita ngitungnya juga enak kalau kita sudah tahu pengertian dari logika N ini. Logika N itu dia akan bernilai benar jika semuanya itu benar. Jadi jika A, B, C, D, E ini bernilai 1 semua, maka di sini hasil outputnya adalah 1. Tetapi ketika ada salah satu saja yang bernilai false ataupun 0, maka di sini pasti akan 0 outputnya, seperti itu.